Halo semuanya, selamat datang di Berbisik Podcast. Bentar. Iya. Berbisik? Emang kita bakal ASMR-an gitu? Enggak dong, Bel. Lah, terus? Jadi Berbisik itu singkatan dari Berdua Bahas Isu Isu Asik. Oh iya teman-teman, kenalin aku Della. Dan aku Bella. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal hoax. Tapi sebelum lebih jauh nih kita membahas soal hoax, kita harus tahu apa hoax itu dulu. Jadi hoax atau berita bohong itu adalah sebuah informasi yang tidak benar tapi dibuat oleh beberapa oknum itu soal benar-benar adanya gitu loh. Itu membuat masyarakat panik, bingung serta tidak nyaman gitu dengan adanya berita hoax tersebut. Iya, jadi berita hoax tuh menurut KBBI ini, Bel. Iya. Jadi kata hoax mengandung makna berita bohong atau tidak bersumber. Jadi hoax ini berita yang emang ada sumbernya, cuman kita nggak tahu siapa orangnya gitu. Kayak oknum Anonim. kayak anonim. Oke, ya betul. Juga menurut ada nih seorang praktisi hukum, Rocky R. Tampu-Bolon, mengungkapkan hoax atau berita bohong pada dasarnya mudah meluas di masyarakat karena informasi hoax umumnya bersifat sensasional. Jadi sensasional dapat menyebar luas dengan cepat di masyarakat. Jadi berita sensasional ini yang kayak mengandung ketertarikan masyarakat untuk mempercayai berita ini gitu loh, Bel. Jadi ada juga nih survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia atau yang disingkat Mastel pada tahun 2019. Jadi sebanyak 43,5% mengaku berita hoax biasanya didapat dari orang yang terpercaya. Jadi aku memberitakan berita hoax ke Bella. Jadi beritanya tuh aku belum tahu nih itu tuh berita valid benar atau enggak, atau iya benar atau salah. Jadi aku langsung aja nih nyebarin ke kamu gitu. Tapi karena aku percaya sama kamu, nggak tahu benar salahnya juga, aku sebarin lagi nih ke orang lain. Di situ orang lain percaya lagi kayak titik kayak di situ kesalahannya gitu. Dan ada juga 29,3% mengira informasi tersebut bermanfaat dan 18,9% mengira bahwa informasinya benar dan 3,7% responden mengaku ingin menjadi yang pertama memberitahu informasi. Sisanya 4,6% mengaku hanya iseng saat menyebarkannya. Ya sih kayak misalnya kalau misalnya kita lebih tahu dulu kayak merasa bangga lebih gitu, berilmu gitu ya. Padahal nggak tahu juga kalau beritanya benar harus disaring dulu atau enggak. Iya. Dan mengaku hanya iseng. Nah, iseng. Mungkin orang yang iseng ini gabut atau nggak ada pekerjaan mungkin, jadi iseng banget untuk menyebarkan berita-berita hoax. Pesan dia terkenal gitu ya. Betul. Oke. Mungkin itu dulu ya, kita langsung aja nih ke sesi yang menarik kayaknya nih. Apa tuh, Del? Jadi di sini kita udah ada berita atau kumpulan topik-topik hoax yang nantinya dapat kita bahas selanjutnya. Dan untuk itu mungkin kita sweet dulu deh kayaknya, Bel. Bentar, sweet apa dulu nih bisnya? Kayaknya sweet Jepang deh, yang kayak gunting batu kertas. Oh, gunting gitu batu kertas. aja. Oke. 1, 2, 3. Ya Gue udah duluan. Jadi aku duluan ya nih. Sebut ya. Jadi di sini ada tulisan mari bicara tentang. Ya, tapi ini masih kami belum tahu soalnya random. Iya betul. Pertama, Bisa nggak? kayaknya butuh banget ya. Oke. Kayaknya kita rusuh banget ya. Sini. Nah nih. Kami tarik. 1, 2, 3. Viral informasi vaksin palsu beredar di Indonesia. Wow. Ya, silakan Ini Bro. berita yang lagi hangat-hangatnya ya, Bel. Sekarang tersebar di mana-mana, apalagi di media sosial gitu, di Nggak dunia cuma di maya. media sosial sih. Di masyarakat sekitar juga kayaknya lagi panas-panasnya gitu. Panas banget. Iya betul. Jadi info vaksin palsu ini berawal dari Facebook. Jadi bersumber dari pengguna Facebook yang tidak diketahui namanya siapa. Jadi
beredar sebuah Kamu bukan pegang. beredar sebuah tangkapan layar artikel yang disebarkan menemukan vaksin COVID, bahwa WHO nih, World Health Organization menemukan vaksin COVID-19 palsu dan salah satunya telah beredar di Indonesia. Faktanya informasi ini tidak benar. Nah, jadi ini awalnya berawal dari ada orang yang mengupload video vaksin palsu beredar di Indonesia. Tapi ternyata faktanya video yang dia upload itu merupakan video yang udah lama, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Juli 2016. Itu iya berapa tahun yang lalu kan? 2016 mungkin kurang lebih 5 tahunan yang lalu lah udah. Berarti itu tuh berita udah lama banget gitu loh, Bel. Sudah basi lah anggapannya. Tapi di sini dia tuh kayak membuat video tersebut ada gambar dari Kompas TV. Wah, Watermark dari orang lain ya. Atas namakan orang lain gitu loh. Jadi orang yang menonton dan mendapatkan berita tersebut kayak percaya, karena kan Kompas TV ya aku sih percaya sama berita Kompas. yang terpercaya kan, dari situ gitu lah, sumber yang terpercaya. Nah, makanya masyarakat luas tuh percaya kalau berita vaksin palsu menyebar di Indonesia ini benar adanya gitu, fakta. Ternyata itu tuh bukan suatu hal yang benar. Jadi video yang beredar pada tahun 2016 tadi itu tuh merupakan video tentang Indonesia tengah dihebohkan dengan peredaran vaksin palsu untuk balita di beberapa rumah sakit. Tapi beritanya ini untuk vaksin yang bukan untuk vaksin COVID-19. Iya. Berarti untuk bayi ya, bukan untuk balita. Mungkin kayak vaksin kayak polio, imunisasi gitu loh, Bel. Iya. Lalu Jadi itu tuh merupakan berita yang salah gitu. Dia tadi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Dia menggunakan foto video lama, terus dia upload ulang dan dia memotong-motong videonya gitu loh. Jadi kayak diambil-ambil supaya sensasional tadi. Iya, benar banget, supaya masyarakat nih tertarik dengan berita tersebut. Nah, ya. itu. Jadi kayak masyarakat percaya kalau berita itu benar, apalagi kan tadi ada tulisan Kompas. Watermarknya kompas.com. Nah, jadi kalau kan ada dari Kominfo sendiri udah memastikan kalau itu nggak benar gitu, dan dari Kompas TV-nya juga menyatakan kalau itu dia mengambil video tahun 2016. Berarti emang sudah resmi bahwa itu salah. Sudah dipastikan kalau itu tuh salah. Jadi berita ini emang ada sih vaksin palsu yang menyebar di dunia ini, tapi bukan di Indonesia, Bel. Adanya di Rusia sama di India. Nah, WHO menemukan itu di wilayah tersebut, bukan di Indonesia. Jadi di sana tersebar kalau ada vaksin palsu, karena di sana mungkin banyak padat penduduk mungkin, atau ada permasalahan lain, jadi mereka membuat hal-hal yang seperti itu loh, Bel. Karena kan setahu aku kalau India tuh emang padat banget penduduknya. Bener sih. Kan? Benar. Ya, jadi mungkin pemerintahnya melakukan hal yang kayak gitulah, tapi di Indonesia sudah dipastikan bahwa vaksin ini tidak palsu gitu. Ya, berarti yang bawa bilang vaksin palsu tadi hoax. Ya, jadi selalu ingat ya guys, jangan hati-hati gitu loh. Kalau kita tuh kalau mendapat berita hoax yang apalagi kayak tentang vaksin ini, sudah kayak orang tuh lagi gencar-gencarnya gitu mencari berita-berita untuk menyesatkan masyarakat. Jadi sudah dipastikan kalau berita ini hoax ya. Ya. Oke. Berarti lanjut kan nih? Lanjut. Oh jangan lanjut pasti. Ke topik yang kedua. Sekarang giliran Bella. Dan aku. Ya. Bawang putih, bawang merah. Bawang putih dapat menyembuhkan COVID-19. Wow. Ini berita sempat viral. Iya. Viral banget di telinga orang tua aku juga ya. Ya. Karena Kita mengalami ya, Bel. kita mengalami, karena aku secara opini dulu nih, bawang putih dapat menyembuhkan COVID. Aku pernah dengar kalau misalnya air rebusannya atau misalnya kita mengunyah bawang putih itu dapat menyembuhkan COVID. Tapi menurut pendapat aku, secara logika aja nih,
Kalau misalnya bawang putih dapat menangkal COVID, ngapain misalnya pakar-pakar ahli, peneliti-peneliti mencari solusi untuk COVID-19 ini? Pandemi ini. Kalau misalnya sudah ada bawang putih, ya kita tinggal makan bawang putih aja sembuh. Tapi buktinya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau misalnya pendapat resmi nih, biar aku bacain. Jadi menurut WHO atau World Health Organization itu menyatakan bahwa informasi tentang bawang putih bisa menyembuhkan virus itu hanyalah mitos belaka. Jadi itu nggak benar, Del. Nah, lalu ada lagi konfirmasi berikutnya nih. Kalau misalnya WHO emang menangkal berita tersebut, cuman untuk obat tradisional untuk meredakan gejala-gejala COVID-19 kayak pilek, batuk, demam, flu itu bisa emang. Cuman nggak bisa sampai ke akarnya tadi, nggak bisa sampai memusnahkan COVID-nya, gitu Del. Menurut aku juga mungkin tadi dapat di kamu bilang kalau dapat mencegah kayak flu atau demam atau batuk tadi kan. Itu benar sih, kayaknya kan kayak di dalam bawang putih itu kan banyak zat-zat yang bagus untuk kesehatan. Kalau untuk meningkatkan daya imun tubuh sih aku percaya, tapi untuk menghilangkan kalau orang sudah dinyatakan COVID-19 dan berobat untuk memakai bawang putih aja, kayaknya itu bukan. Iya, karena nggak mungkin dengan bawang putih aja dengan kita sembuh. Karena kita sudah struggle ya selama berapa tahun, ini sudah anniversary berapa 2 tahun lebih. Iya. Kayak kita dari masuknya kan Maret tahun 2020, Iya, COVID-19 kan kayaknya habis akhir 2019. Waktu aku pas UN loh, pas SMK. Aku nggak UN. Iya, kamu SMA ya? SMA. Iya. Jadi kayak kita angkatan corona. Nah, jadi kenapa kita jadi curhat ya? Sedih banget. Tapi kita harus move on dan menerima semuanya. Ya, kita jalani aja. Intinya tadi terima berita yang benar Benar. adanya, tapi kita seleksi itu. Bersumber, terpercaya. Di berita ini tadi termasuk Hoax. Oke. Lanjut ke topik Lanjut. selanjutnya. Kayak iya. Biar kamu buka dulu, nanti aku paparin ke kamu ya. Jadi baca Del. Di dalam vaksin terdapat microchip yang dipasang tanpa terasa. Gimana tuh? Jadi Aku pernah denger sih. pernah dengar Iya. kan Bel? Heeh. Iya, makanya banyak kok udah tersebar kayak berita, bukan banyak lagi, kayaknya udah seluruh Merajalela, iya merajalela di mana-mana kalau ada berita bahwa di dalam vaksin itu ada microchip yang digunakan untuk melacak kita yang udah divaksin. Emang kita orang penting ya sampai dilacak gitu? Nggak tahu juga. Jadi Bel, di Facebook itu ada Facebook lagi nih. iya. Makanya bingung Facebook banget. kan ada hoax ya. Iya, ada ladang hoax dan berita tidak jelas. Ya, banyak banget yang ngambil dari situ kayaknya. Jadi ada di pengguna Facebook itu yang bernama Novi Hadian, dia menuliskan bahwa dia mengunggah sebuah gambar dengan narasi yang bertuliskan, waspadalah bagi masyarakat semua dengan adanya vaksin yang mau diprogramkan pemerintah pada awal tahun 2021. Masyarakat harus berani tegas menolaknya kalau tidak mau dibuat target pembantaian 7,5 miliar nyawa. Jadi kan itu kayak membuat masyarakat geger. Iya. Kayak dari narasi yang dia buat gitu loh Bel, kayak membuat kayak berhati-hatilah aja, kayak seakan-akan kita itu mau kiamat gitu. Emang kayak harus terhindar dari itu. Iya. Tadi kembali lagi kan harus sensasional tadi. Iya, sensasional lagi, Iya. kembali lagi ke situ intinya. Jadi dia membuat kayak narasi tersebut, jadi seakan-akan membuat masyarakat ini takut akan vaksin. Padahal kan pemerintah sudah berusaha banget nih buat mencari jalan keluar dari pandemi ini. Terus dia membuat berita tersebut. Nah, dia tuh mungkin memiliki akar pikiran, bukan akar pikiran sih, kayak mindset, muncul pikiran tersebut mungkin dari kayak pemikiran bahwa adanya kayak microchip itu dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui vaksin itu karena
di Amerika Serikat oleh Bill Gates, pendiri Microsoft. Yang kayak itu ya? Ya, Iya. kayak raya. Termasuk berapa Pernah pokoknya orang jadi masuk berapa besar iya, berapa besar kayak manusia di terkaya di dunia. nggak terhitung. Jadi dia tuh si Bill Gates ini, si Bill Gates kayak kenal banget. Beliau ya. Bill Gates memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19 untuk di dunia, untuk di wilayahnya di negara Amerika. Nah, jadi faktanya nih Bel, Ya. kalau vaksin yang diberikan dengan cara disuntikkan ke dalam tubuh dan ukuran microchip tidak cukup kecil untuk melalui jarum suntik. Nah, Iya, itu sih logika aku Iya dari tadi. kan? Kan misalnya bayangin aja nih kalau misalnya jarum suntik itu kan kecil banget ya, kecil banget buat ditaruh ke tubuh. Apalagi misalnya microchip itu kan sebuah benda yang gimana sih, nggak mungkin masuk ke dalam sebuah lubang suntikan. namanya bener sih micro kan, kecil kayak Iya. gitu. Cuman Nggak mungkin juga masuk ke jarum suntik gitu. iya, microchip itu kan Bel bentuknya padat. Hmm. Kan vaksin itu cair, Iya. terus disalurkan juga lewat jarum suntik. Terus kayaknya kalau logika aku, kalau di jarum suntik itu kalau misalnya ada benda padat kayaknya nggak bisa masuk gitu loh, kayak gimana lewatnya Ya, gitu kan. bener. Pasti terasa juga sih kalau misalnya Kayak pasti terasa. Tadi judulnya aja tanpa terasa ya. tanpa terasa. Judulnya semua. Sudah mengolah kita jadi penasaran, Ya. mengolah kita jadi tertarik padahal it's nothing. So, lanjut ke Jadi isu ini dibantah oleh pihak BUMN Erick Thohir. berarti sudah resmi itu kan? Ya, sudah dipatahkan oleh lembaga yang berwenang untuk vaksin-vaksin. Jadi ia menjamin vaksin Sinovac yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi COVID-19 di dalam negeri tidak berisi chip. Vaksin hanya mengandung virus yang telah dimatikan. Nah, jadi pokoknya Bel, kalau berita ini tuh nggak bener. Kalau berita ini hoax. Karena emang sudah dari sumber terpercaya yang mengatakan dan membantah bahwa ini adalah hoax. Ya, betul. Nah, lanjut ke topik selanjutnya. Terakhir nih ya, Iya, terakhir. last but not least, ada burger KFC mengandung babi. Viral nih, sempat viral di Parah WA, banget. Facebook pasti sudah ini. Jadi aku ke opini dulu ya. Kalau misalnya emang KFC mengandung babi, kenapa baru kebuka sekarang gitu loh? Sedangkan KFC sudah berada di Indonesia sejak lama, sejak dari aku kecil sudah ada gitu loh. Kenapa MUI nggak nyelidikin dari dulu? Nggak mungkin kan? Jadi maksud aku jangan percaya sama yang hal-hal kayak ginian. Sebenarnya sudah ada sumbernya, biar aku bacain ya. Nih, dari PT Fast Food Indonesia selaku manajemen pemegang merek KFC Indonesia dan Majelis Ulama angkat bicara terkait adanya isu burger yang disebutkan dari bahan yang tidak layak konsumsi, yaitu babi tersebut tadi. Nah, disebarkan melalui pesan berantai, melalui WA dan Facebook. Broadcast. Ya, diteruskan terus menerus. Dalam pesan itu disebutkan bahwa bahan baku yang dipergunakan oleh KFC seperti kecap dan mayones itu mengandung minyak babi. Jadi kecap dan mayonesnya dianggap Iya. ada minyak babi. Nah, tapi karena walaupun kecap cuman kecap dan mayones, orang-orang beranggapan bahwa kalau misalnya menu lain juga mengandung minyak babi. itu. Padahal Faktanya ya, ini dari Direktur PT Fast Food Indonesia, Justinus Dalimin-Juwono, menegaskan pesan berantai yang beredar di WA dan media sosial tersebut tidak benar. Nah, katanya sama sekali tidak benar dan tidak ada dasar sama sekali karena produk patty untuk burger KFC semua diproduksi dengan proses di pabrik-pabrik yang bersertifikat halal. Nah, itu ujarnya dikonfirmasi oleh kompas.com. Oh, iya. Ini emang sudah sumbernya dari pada pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Jadi sudah ada sumber dari Ya. dari dapat sertifikat halal Ya. dari lembaga yang sudah resmi. Nah, setiap hasil produk PETI tersebut sebelum dipasarkan sudah terperiksa oleh MUI sebelum sertifikat halal diterbitkan. Jadi ada juga nih penjelasan dari MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia.
mengungkapkan bahwa informasi yang beredar melalui akun media sosial, Facebook, dan broadcast WhatsApp terkait menu tertentu di KFC yang mengandung babi merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti tidak benar ya, tidak sah dan tidak valid. Nah, karena itu juga lagi supaya membuktikan bahwa hal yang topik tadi adalah hoax. Ini ada penjelasan dari MUI-nya melalui surat bernomor DN09/dir/LP-POM MUI /8/21 perihal update konfirmasi klarifikasi berita hoax produk halal MUI menyebutkan bahwa berita yang disebut itu salah gitu. Karena sudah terdaftar juga di MUI. Kalau bisa nanti bisa kok dicek di daftar MUI-nya gitu. Jadi kayak di WA itu kan yang mulai gini nih, katanya kalau misalnya nggak nyeberin, nggak terusin pesan ini, anggap sama aja kayak dosa. Karena mengandung babi kan mungkin dalam agama kamu mungkin Babi ini haram. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelarang orang, nggak negur orang, itu bakal kita ikut dosa. Kita dosa karena nggak Menyebarkan berita baik, karena nggak mengingatkan bahwa kalau itu salah gitu. Kita kan diajarkan untuk mengingatkan itu salah. Iya, mengingatkan satu sama Tapi lain. jangan ditelan juga gitu loh. Kan juga beritanya tuh kan gak tahu dari mana tuh sumber Iya, pertamanya. kan diteruskan tuh ya. Teruskan Teruskan berkali-kali. berkali-kali. Iya benar. Tapi kita kan sebagai orang yang paham nih, kalau berita itu nggak benar atau berita itu hoax, jadi kita tuh mungkin dapat memberitahu nih ke orang-orang di luar sana, orang-orang terdekat lah, paling enggak kalau mendapatkan berita-berita di WA tuh kita tuh harus tahu dulu itu tuh sumbernya emang jelas atau sumbernya emang ada, beritanya tuh emang jelas gitu dari sumber yang terpercaya. Kalau aku sih Del ya, untuk mempercayai sebuah berita itu hoax atau enggaknya nggak cuma dari Satu sumber, walaupun itu terpercaya, tapi kita harus cari situs lain dari website lain. Misalnya di Google tuh kan banyak page-nya, dari Instagram juga. website. Kita harus cari yang resmi juga nih, jangan asal-asalan kayak omongan belaka dibuat-buat supaya viral. Kan biasanya orang buat hoax ini buat viral nggak sih? Iya betul. Buat diundang ingin viral karena kan sekarang zamannya viral. Iya, zamannya viral, orang mau masuk ke TV. Oh, mau nggak? Ada. Enggak. Enggak. Mau sih, siapa yang nggak mau masuk Mau, TV, tapi kita harus dalam positive vibes, bukan negative vibes gitu. Karena juga kalau misalnya viral sebentar gitu, Ya, sebentar doang gitu viralnya. pada akhirnya lo akan dicap nggak baik, di personal brandingin nggak baik sama orang. Dan juga mungkin nanti dibully oleh netizen. Ya begitulah, tahu aja sifat netizen gimana. Jadi mungkin juga banyak di tadi kayak di website di internet, juga di sosial media juga ada kok berita-berita yang terpercaya. Kayak di sosial media Instagram biasanya di akun-akunnya tuh udah banyak kayak akun-akun yang menyebarkan atau memberikan informasi yang jelas dan terpercaya gitu. Kayak contohnya kayak mungkin CNN tadi kan, CNN, Kompas, Kompas.com. atau Narasi News kan, kayak Mata Najwa tuh juga banyak kok berita-berita yang tervalid. Itu aku percaya sih. Karena mungkin mereka juga udah melakukan riset gitu. Ya, nggak Nggak asal nulis doang, pasti kan diteliti dulu. Ya, jadi sudah dipastikan ya Bel, kalau berita minyak babi ada di makanan KFC ini merupakan berita hoax. Oke. Kayaknya udah habis nih topik yang dibicarakan. Kita mau bahas apa lagi nih? Kayaknya kita berikan pesan-pesan kepada teman-teman nih, kayak gimana sih kalau misalnya kita tuh mendapatkan atau cara menghindari berita hoax yang menyebar. Jadi nih Bel, aku mau memberikan beberapa tips ke teman-teman untuk menghindari atau biasanya menemukan berita-berita hoax yang tersebar di media sosial, kebanyakan sih WA atau Facebook gitu ya. Sebenarnya nggak cuma itu sih, yang penting online ya. Ya online. Kebanyakan yang kita bahas sekarang.
Yang pertama, kita tuh harus mengetahui atau memahami berita itu dari awal sampai akhir gitu, mendalami cerita. Jangan kita membaca berita itu cuma di tengah atau di awal. Kayak itu bentar, kayak novel nggak sih? Kalau kita baca novel, baca endingnya doang, kita kan nggak tahu nih dari awalnya gimana. Jadi kita asal nebak alurnya gimana, asal nebak inti ceritanya gimana. Jadi kita jadi kayak kelihatan sok tahu gitu loh. Sok tahu jadinya, atau kayak menebak-nebak aja gitu beritanya nih dibawa kemana. Jadi kita tuh harus, kalau misalnya menemukan berita nih, kita tuh harus tertarik dengan beritanya nih. Kita juga kan ada juga kan berita yang nanti bisa kayak kita nggak tertarik untuk mengetahuinya secara dalam, kayak tahu-tahu gitu aja. Ada nih juga nanti berita yang kayak tertarik kita baca, mungkin bisa kita dalami lagi berita tersebut gitu. Kita cari-cari lagi sumber-sumber yang terpercaya. Kan pastinya udah luas kan mencakup di internet tuh, bisa aja semua kita temukan di sana. Ya benar sekali. Tuh. Jadi yang kedua juga ada, kita tuh tadi dapat mengambil sumber yang terpercaya atau yang terkredibel gitu, Bel. Pokoknya yang terpercaya dah pastinya, jangan yang Asal-asalan. gitu. Yang ketiga, kita tuh harus membiasakan diri untuk memberikan fakta gitu kepada orang. Jangan menyebarkan rumor atau berita gosip. Gosip sudah jadi makanan sehari-hari, makanya orang seneng nih dengerinnya. Emang kayaknya sih manusia suka ngomong dan suka membahas berita yang kayak gitu-gitulah. Sensasional, kembali lagi sensasional. Yang terakhir nih, tapi yang nggak kalah penting, kita tuh harus pikirkan dulu sebelum membagikan sebuah cerita. Nah, bener banget tuh teman-teman. Jadi kita tuh sebagai yang mendapatkan berita nih, tapi kita aja belum pernah tahu atau nggak yakin nih kalau berita ini benar Kalau kita aja nggak yakin, gimana mau yakin? Terus kita membagikan berita tersebut ke orang. Terus orang tersebut membagikan lagi ke orang lain dan menyebarlah berita hoax tersebut. Padahal intinya kita tuh nggak tahu berita tersebut benar atau enggak gitu. Iya, jadi kan kasihan orang menjadi bingung, panik, padahal kitanya yang menyebarkan pertama ini, jadi nggak merasa bersalah gitu. Itu juga termasuk mungkin perbuatan yang nggak baik kayaknya, Bel. Iya, makanya. Kayak menyebarkan berita yang nggak benar gitu. Padahal kita aja nggak tahu gitu beritanya benar atau enggak, sotoy banget bilang-bilang ke orang. Bilang temen, karena mentang-mentang tadi kita dapat informasi yang pertama, jadi disebar ke orang, merasa paling berilmu, berwawasan gitu ya. Bangga nih, aku dapat aku paling tahu pertama nih. Betul. Padahal nggak tahu dulu, padahal beritanya benar atau enggak. Nah, Bel, sekarang juga ada platform digital yang bisa kamu gunakan atau kita semua gunakan untuk mengetahui berita yang kita baca ini hoax atau enggak. Emang ada? Ada. Aku juga baru tahu. Jadi kita tuh dapat ngecek melalui situs turnbackhoax.id dan cekfakta.com. Mungkin nanti bisa kita taruh di sini ya, teman-teman. Informatif banget. Aku baru tahu nih, beneran kebiasaan. Iya, jadi kita di situ mungkin kayak contoh tadi berita minyak babi yang mengandung KFC. Bukan, kebalik, KFC yang mengandung minyak KFC babi. mengandung minyak babi. Nah, mungkin kita tertarik dengan berita tersebut. Terus kita mau tahu nih berita ini hoax atau enggak, bisa aja kita cek melalui situs tadi, yaitu turnbackhoax.id dan cekfakta.com. Jadi di situ ada pilihan, jadi di situ di dalam platform itu, Bel, di situ terisi kayak banyak berita-berita hoax yang menyebar di kalangan masyarakat, di online lah, berita online. Dan di sana juga ada pilihan pencarian. Nah, mungkin bisa dengan cara kayak kita cari nih, kita search berita KFC mengandung minyak babi, kita cari. Nah, muncul di situ, Bel, kayak banyak ya? Kayak itu berita hoax atau berita benar gitu. Jadi di situ bisa kamu sudah cobain? Pernah kemarin aku coba yang tentang vaksin palsu menyebar di Indonesia tadi, dan ternyata itu emang hoax yang menyebar di masyarakat. Berarti kalau misalnya mau ke validasian suatu berita, kita bisa cari di situ ya? Bisa mungkin di sana. Oh, berarti itu menarik ya. Iya. Makasih Dela. Oke. Ada lagi yang mau kamu tambahin? Mungkin dari kamu, Bel, ada tambahan? Nggak apa ya? Kamu jelasnya sudah jelas banget.
apalagi yang mau aku jelasin Menurut gitu. pemahaman kamu dan pendapat kamu sendiri Kalau aja. ya pendapat aku ya secara simple aja nih. Kalau menurut aku kita harus be careful and hati-hati dengan namanya hoax. Karena tadi ya tujuan hoax adalah untuk membuat masyarakat panik, kebingungan tentang kevalidasian sebuah berita. Jadi kita harus meningkatkan daya literasi nih. Nah, betul, Jadi daya. baca, jangan cuman scroll ujungnya dulu yang dapat. Percaya. Iya gitu. Jadi kita harus cari kebenarannya, telaah, telidiki, juga cari verifikasi dan kevalidasian sebuah berita. Iya betul, kayak ya tadi Boka kita harus hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan cuman baca sebar. Iya baca, kirim baca, teruskan. Baca, pahami dulu juga. Itu yang penting sih menurut aku. Jadi guys, selalu ingat untuk be aware of what you see, Of what you heard what you read and what you watch in your internet. Sekian dari Dari Berbisik Berbisik Podcast. Jangan lupa untuk like Comment and and subscribe. Bye bye. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.